pada sore hari ini Pak akan melakukan proses coaching dengan Pak An sebagai coaching. Iya, Ibu. Jadi sebelum Pak melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan penilaian yang akan saya amati sebentar. Jadi lebih penilaiannya yaitu proses coachingnya Pak sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu bagaimana Pak mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan apakah sudah disesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Ibu. Jadi sebelum Pak melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan. Bisa Pak ya? Iya, Ibu. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang saya kembangkan pada saat proses coaching kali ini itu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Bagaimana saya harus secara totalitas mendengarkan aktif pada coachnya yaitu Pak An. Dan yang ketiga pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini sangat penting agar coach secara terbuka menceritakan apa yang perlu diceritakan olehnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Pak kembangkan secara spesifik yang ingin Pak lakukan pada observasi percakapan coaching nanti? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengarkan aktif. Bagaimana saya mampu untuk mendengarkan secara penuh apa yang coach ceritakan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Ini sangat penting agar coach secara terbuka menceritakan hal-hal yang mungkin belum dipahami atau mungkin perlu di-sharing kepada coachnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak inginkan dalam proses coaching kali ini itu apa Pak? Indikatornya itu adalah ketika saya sebagai coach mampu membangun potensi dari coachnya dengan menemukan solusi. Apa solusi yang terbaik dari hal-hal atau masalah atau materi yang dikonsultasikan oleh coachnya itu. Baik. Demikian dulu Pak proses diskusi kita. Jadi proses ini adalah observasi. Jadi silakan Pak melakukan proses coaching dengan coachnya. Baik Ibu. Terima kasih. Siang Pak An. Selamat siang Pak Frans. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Tapi saya lihat dari wajah Pak An itu sepertinya ada hal yang perlu diceritakan. Saya penasaran sekali karena kita sudah janjian untuk menceritakan ini. Kira-kira apa yang perlu diceritakan kali ini? Baik Pak Frans, ini pengalaman di sekolah. Kebetulan saya di atas ini guru penjaskes. Jadi selama ini ketika saya membawa pembelajaran penjaskes dalam kelas, lebih banyak siswa yang suka pembelajaran penjaskes di luar kelas. Iya. Itu adalah hal yang saya alami di sekolah selama ini Pak. Baik, siswa di sekolahnya Pak An itu mereka lebih senang belajarnya itu belajar di luar kelas, itu artinya praktek. Ya. Mereka tidak senang belajar di dalam kelas, tetapi sebenarnya dalam pelajaran PJOK itu pembelajarannya tidak harus di luar kelas semua, tetapi juga ada pembelajaran itu harus di dalam kelas. Pak An inginkan bagaimana siswa agar lebih senang belajar baik di dalam kelas maupun belajar di luar kelas. Baik. Kira-kira menurut Pak An ini apa yang Pak An inginkan dari apa yang kita diskusikan ini sebentar? Baik, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah, lebih khusus agar pembelajaran penjaskes ini dapat diterima oleh siswa di dalam kelas. Baik. Pak An ingin agar pembelajaran PJK ini melaksanakan pembelajarannya itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan disukai oleh banyak siswa dan pada akhirnya nanti bisa menyenangkan bagi siswa tentunya. Baik Pak, dari pengamatan Pak An selama ini misalnya dari 30 siswa atau berapa jumlah siswa di sekolah? Ya 30 di satu kelas itu. Kira-kira berapa persen siswa yang suka belajar di dalam kelas, berapa persen yang lebih suka belajar di luar kelas? Jadi berdasarkan pengamatan saya selama ini, jadi anak-anak itu lebih suka di luar kelas, 80%. 20%. Dan hanya 20% yang ingin belajar penjaskes di dalam kelas. Baik. 20% dia lebih suka belajar di dalam kelas, sedangkan semuanya yang lainnya itu lebih suka belajar di luar kelas. Kira-kira Pak An ingin persentasenya ini
dari 20% ini meningkat ke berapa agar siswanya itu menyukai semua pembelajaran dalam kelas? Saya inginnya semua siswa itu ingin pembelajaran dalam kelas semua. Artinya ada keseimbangan antara di luar kelas dan dalam kelas. Ya. Berarti Pak An ingin agar 100% siswanya 100%, menyetujui pembelajaran di dalam kelas, 100% juga menyetujui pembelajaran di luar kelas. Baik Pak An. Pak An selama ini agar pembelajarannya ini dilaksanakan di dalam kelas. Kira-kira apa hal yang pernah Pak An lakukan? Yang pernah Pak An lakukan agar siswanya itu belajar di dalam kelas? Yang saya sudah pernah lakukan di kelas selama ini, saya hanya menerapkan pembelajaran kooperatif, ya, di mana di situ anak-anak dalam bentuk kelompok untuk diskusi. Itu yang saya sudah lakukan selama ini. Oke Pak, itu pembelajaran kooperatif itu memang sangat bagus Pak. Dia di mana anak bisa belajar kelompok. Tetapi bagaimana hasilnya, reaksi siswa ketika pembelajaran kooperatif ini? Memang ada peningkatannya, tapi dari 20% itu hanya sampai 40% saja. Baik. Jadi masih banyak yang ingin pembelajaran PJOK ini di luar kelas ya. Terima kasih banyak Pak An, itu langkah yang sangat bagus. Memang dalam pembelajaran kooperatif itu sangat keren itu. Tetapi anak-anak di sekolahnya Pak An itu hanya setelah Pak An terapkan hanya sampai pada 40%. Terus kira-kira menurut Pak An ini, ada tidak strategi lain agar bisa mencapai yang seperti Pak An bilang tadi, dari 40% bisa mencapai 100%, dalam artian 100% di dalam kelas seimbang dengan 100% di luar kelas. Ada tidak Pak An sempat berpikir? Untuk strategi lain mungkin saya menerapkan atau memanfaatkan penggunaan teknologi, lebih khusus untuk PowerPoint, terus video pembelajaran dan media gambar. Dan saya manfaatkan penggunaan HP untuk anak-anak, misalkan sebelum pembelajaran PJOK besok harinya, saya sampaikan di bawah untuk mendownload materi yang sesuai dengan materi besok untuk besok harinya, sehingga mereka bawa HP untuk pembelajaran besok harinya dan mengamati secara langsung untuk materi tersebut, video pembelajaran itu tadi. Baik Pak, itu merupakan langkah yang sangat bagus dan luar biasa menurut saya, di mana Pak An rencananya itu menggunakan selain pembelajaran kooperatif, Pak An merencanakan pembelajaran dengan menggunakan berbasis media, baik media komunikasi seperti HP maupun media gambar atau maupun melalui video-video pembelajaran. Diharapkan melalui video pembelajaran ini anak-anak menarik, selain menarik melihat gambarnya juga penggunaan teknologi ini, apalagi anak sekarang di zaman teknologi yang sangat canggih ini, pasti mereka sangat menyukai ini. Itu merupakan langkah yang sangat-sangat luar biasa itu Pak. Langkah yang sangat-sangat luar biasa agar anak itu prosesnya itu pasti menyenangkan. Terus dalam mewujudkan ini, menyiapkan media ini, yang jelas banyak sekali media yang Pak An itu, dari menyiapkan HP, terus menggunakan gambar atau video, pasti butuh bantuan dari orang sekitar. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak An untuk mewujudkan ini? Yang pertama itu mungkin dari kepala sekolah, yang walaupun dia itu tidak mengikuti guru penggerak, tapi saya yakin dia punya pengalaman soal luar biasa, apalagi sudah lama mengabdi sebagai guru. Yang kedua, rekan guru yang walaupun diskusinya tidak secara resmi, tapi paling tidak mereka sangat mendukung untuk kegiatan ini. Dan yang ketiga adalah murid, yaitu dengan salah satunya dengan menggunakan HP itu tadi. Baik Pak merencanakan yang membantu Pak ini, yang pertama mulai dari kepala sekolah, pengalamannya bagaimana, terus teman-teman guru, dan terakhir itu adalah murid, bagaimana kerjasama dengan murid, membangun kolaborasi dengan semua warga sekolah agar pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, khususnya pembelajaran yang membuat siswa menyenangkan. Bukan hanya pembelajaran PJOK menyenangkan di luar kelas, tetapi pembelajaran PJOK menyenangkan juga di dalam kelas. Itu baik Pak An. Kira-kira kalau saya tanya ini lebih lanjut nih, kira-kira kapan nih Pak An bisa rencananya melakukan ini? Untuk actionnya
karena hari ini hari Sabtu tadi Pak. Jadi untuk actionnya hari Senin. Oke. Hari Senin saya menerapkan metode yang menyenangkan ini pada pembelajaran PJK. Oke, itu memang rencananya nih hari Senin nih Pak. Hari Senin. Hari Senin. Rencananya memang hari Senin. Semoga apa yang Pak An rencanakan hari Senin itu semuanya berjalan lancar. Siap. Baik Pak An, karena waktu ini kita kan waktunya tidak lama nih, toh. Baik, karena waktu ini kira-kira dari diskusi kita ini tadi apa yang Pak An dapatkan ini? Yang pertama tentu saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, lebih khusus untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di sekolah, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Dari percakapan ini tadi tentu sudah luar biasa, karena Pak Franciscus sudah berbagi juga pengalamannya berkaitan dengan bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga saya bisa laksanakan ke depannya, lebih khusus pada action hari Senin. Seperti itu Pak. Baik, Pak An, karena waktu kita ini, semoga Pak An bisa apa yang Pak An harapkan dan impikan, semoga semuanya terencana dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan tujuan akhirnya ini adalah agar siswa itu belajar menyenangkan dan membuat siswa itu bahagia. Dan di akhir ini saya harapkan Pak An juga jangan bosan-bosan untuk bertemu dengan saya. Bagaimana reaksi siswa, bagaimana peran kepala sekolah, peran guru dalam mewujudkan apa yang Pak An inginkan ini. Nanti saya minta waktu Pak An untuk ceritakan lagi nih, kita ketemu lagi apakah hasilnya ini. Saya penasaran Pak. Nanti kita akan bertemu lagi. Baik Pak An, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi kata-kata maupun ekspresi saya. Terima kasih Pak An. Selamat siang. Selamat siang Pak Frans. Baik. Sore Pak Safer. Selamat sore Ibu Ika. Ya, baik Pak. Sudah melakukan percakapan coaching tadi Pak? Iya, semangat. Lumayan. Proses coachingnya berjalan dengan lancar. Mungkin itu karena motivasinya Ibu Ika juga. Terima kasih. Baik Pak, sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi. Ya, Ibu. Jadi saya akan menanyakan Pak beberapa pertanyaan berkaitan dengan observasi tadi yang Pak lakukan. Jadi pertanyaan, apa saja yang sudah Pak lakukan tadi pada saat percakapan coaching? Pada saat proses coaching itu tadi Ibu, yang saya sudah lakukan tuh, yang pertama itu saya sudah melakukan proses coachnya itu dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuannya itu apa, terus identifikasinya, terus rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Saya sudah melaksanakan itu Ibu. Baik. Saya catatan Pak berdasarkan hasil observasi tadi. Jadi Pak sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, tujuan, identifikasi seperti yang Pak sebutkan tadi, rencana aksi nyata, dan juga terakhir tanggung jawab. Bagaimana Pak memunculkan ide atau potensi dari Pak An untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, luar biasa Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh Ibu, pertama saya harus lebih kuatkan lagi kompetensi tentang coaching ini, khususnya pada bagian alur Tirta ini. Mungkin salah satu langkah yang bisa saya tempuh itu adalah dengan menambah sumber itu seperti YouTube atau bacaan-bacaan lain yang bisa menunjang proses alur Tirta. Itu yang kedua, itu proses komunikasi, kemampuan komunikasi, bagaimana meningkatkan kemampuan khususnya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu akan memancing coach menceritakan apa yang mereka ingin ceritakan. Baik Pak, semoga percakapan coaching kita yang ke depan semakin lebih baik lagi dengan Ibu. Pak menambah referensi. Ya. Jadi demikian percakapan kita pada hari ini Pak. Semoga apa yang kita percakapkan dan apa yang sudah Pak lakukan dengan coaching dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sampai Ibu. ketemu lagi. Selamat sore. Selamat sore Pak An. Bagaimana kabar hari ini Ibu Priska? Kabar baik, bagaimana dengan Bapak? Kabar baik juga Ibu Priska. Ya. Baik Ibu Priska, pada sore hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Tapi sebelum kita mengadakan praktek coaching, terlebih dulu saya perkenalkan diri. Saya sebagai pengamat dan Ibu Priska sebagai coach.
Eh, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu yang saya amati itu dari alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti ini akan nampak pada kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Priska. Yang kedua, kompetisi apa yang dikembangkan oleh Ibu Priska? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin saya lebih cenderung pada mendengarkan aktif. Bagaimana saya betul-betul hadir untuk mendengarkan coach saya menceritakan masalahnya sehingga kami dapat mengembangkan menemukan solusi. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing coach saya menggali potensi atau ide dari solusi dari masalah yang dihadapi. Mungkin seperti itu. Baik Ibu Priska, jadi dari ketiga kompetisi tersebut, mana yang ingin diobservasi secara spesifik dari Ibu Priska ya? Ya, jadi yang ingin saya observasi secara spesifik mungkin dalam proses coaching itu mungkin seperti yang saya sebutkan tadi yang pertama tadi Pak, mendengarkan aktif dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Apa indikatornya atau harapan dari Ibu Priska dari kompetisi tersebut? Mungkin indikatornya bagaimana percakapan coaching kami antara saya coach dengan coach nanti dapat menemukan solusi atau ide atau langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, berarti yang diharapkan dari Priska ini mendapatkan solusi atau jawaban dari semua masalah yang dihadapi selama ini. Baik Ibu Priska, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Priska untuk berdialog dengan coaching. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat sore Pak Safer. Selamat sore Ibu Priska. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya ini kadang senang, kadang bimbang nih kabarnya. Wah, bagaimana ini Pak? Berarti ada sesuatu yang ingin Pak ceritakan gini? Iya Ibu. Iya. Ibu, saya janjian dengan Ibu tadi. Iya, iya. Karena saya mau ceritakan sesuatu, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu Priska sudah meluangkan waktunya sehingga mau melakukan sharing dengan saya. Iya, Terima kasih banyak. Iya. Begini Ibu, Iya. saya punya siswa di sekolah ini namanya Gio. Iya. Gio, dia itu orang tuanya itu latar belakangnya memang dua-duanya petani. Iya. Terus Gio ini selama 2 bulan kami sekolah ini dari tahun ajaran baru ini, dia itu kalau mengerjakan tugas, kalau tugas di sekolah dia kerja, dia kerja. Sedangkan kalau tugas di rumah, misalnya dari 5 tugas jumlahnya pekerjaan rumah sekarang ini sampai 2 bulan ini, dia mungkin kerjanya 1 saja Ibu. Saya juga bingung Ibu, apa alasan dia? Tapi kalau kerja di sekolah dia kerja Ibu, dia tekun. Dan termasuk anak yang punya kemampuan yang baik. Kalau lihat dari rata-rata dari teman-temannya. Tapi yang saya bingung kenapa sampai dia tidak bisa kerja ini kalau pekerjaan rumah. Oh, baik. Jadi Pak punya masalah kalau Gio ini diberikan pekerjaan rumah. Iya. Dari 5 pekerjaan dia hanya menyelesaikan sebagian saja Pak ya? Iya. Tidak menyelesaikan semua. Tidak Tapi menyelesaikan kalau di semua. sekolah dia bisa kerja semua. Dia bisa kerja. Oh, baik. Jadi dari Pak Safer, apa yang ingin Pak dapatkan dari percakapan coaching kita pada hari ini Pak? Yang ingin saya dapatkan dari sharing kita ini Ibu, semoga hasil sharing ini bisa membantu saya untuk menemukan solusinya itu kira-kira bagaimana untuk membantu Gio ini, mumpung dia ini di awal semester. Iya. Kalau boleh saya tahu Gionya ini murid kelas berapa Pak? Dia murid kelas 6A Ibu. Oh, kelas 6A. Kebetulan Pak guru kelas dari Gio ini Pak. Iya, Ibu. Oh, iya. Jadi Pak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak hadapi dalam menghadapi Gio di kelas, iya. Oke, baik. Kira-kira solusi yang bagaimana yang ingin Pak dapatkan? Solusi yang terbaik bagaimana yang Pak ingin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan ini solusinya kira-kira bagaimana agar Gio ini dia bisa menyelesaikan tugas yang ada di sekolah. Selain itu juga ketika diberi tugas rumah dia bisa juga selesaikan tugas rumahnya. Jadi Pak mengharapkan kalau Gio ini bisa juga mengerjakan tugas di rumah seperti teman-teman lainnya. Berarti itu dikatakan kondisi yang ideal menurut Pak. Kondisi ideal. Ya kalau dia berada di level berarti dia level 10 lah Pak. Berarti Gio ini berada di level berapa menurut Pak? Kalau menurut saya karena dari 1 sampai 5 tugas, 5 kan tugas kerja rumah yang sudah.
tapi yang dia kerja itu hanya satu. Kalau Iya, menurut iya. saya itu kalau apanya itu masih di level 2 lah. Berarti Gio masih di level Level 2 Pak dua, ya? iya. Oke, baik. Jadi Gio masih berada di level 2, sementara Pak mengharapkan Gio berada di level 10, di mana dia bisa mengerjakan tugas yang Pak berikan walaupun itu pekerjaan rumah, bukan hanya pekerjaan Bukan di sekolah Pak. iya, itu. Oke, baik, baik. Kalau Pak idealnya tadi level 10, mungkin Pak punya cara, strategi bagaimana bisa meningkatkan dari level berapa tadi Pak? 4? Level 2. Level 2 Gionya bisa sampai ke level 10. Bisa Pak ya? Bisa sampai Ya, level 10? bisa Ibu. Ya, Memang mungkin, pertamanya ya, ya. itu hari itu saya sudah tanya begini ke Gio, melakukan pendekatan, panggil dia ke ruang Ya. guru. Terus saya tanya alasannya apa, tapi dia tidak menceritakan. Iya. Tetapi saya coba menggunakan pertanyaan lain. Iya. Gio kalau pulang sekolah biasanya buat apa? Oh, iya. Dia bilang kalau pulang sekolah saya biasanya makan, setelah itu pergi main. Oh, iya. Terus selain pergi main buat apa lagi, kan dia mungkin main Iya, dari iya, jam 1 benar, sampai jam benar. 5. Iya. Terus Pulang sekolahnya jam 1 Pak? Iya, jam 1. Terus saya tanya, dia jawab begini. Selain itu Pak, saya di rumah main HP. Kebetulan kami punya ada HP. Iya, iya. Main game. Iya. Lanjut saya tanya begini, Gio, siapa-siapa yang ada di rumah ketika Oh, Gio iya. pulang ke sekolah? Saya sendiri Pak, soalnya saya punya bapak mamanya itu ada di Oh, kebun. Itu Iya. kondisinya. Itu kondisi yang dialami Iya. oleh Gio. Itu saya sudah panggil tanya itu, Iya. pendekatan individu Pendekatan, itu. iya. Ada, Terus, iya Pak. terus Ibu, mungkin juga yang terbaik sudah ini Ibu, selain pendekatan individu ini Ibu, mungkin saya harus ke rumahnya Gio. Oh, Ibu. iya. Tanya, konsultasi dengan orang tuanya, bapak mamanya, kondisi seperti ini. Iya, 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 benar, benar, benar. Mungkin ada cara lain Pak, mungkin selain pendekatan individu, kunjungan rumah, mungkin Pak pernah terpikirkan cara-cara lain? Kayaknya itu Ibu, karena kalau menurut saya itu saya harus melakukan kunjungan rumah. Karena kunjungan rumah ini Iya, belum iya, Ibu. iya, iya. Melalui kunjungan rumah ini nanti mungkin saya bisa melakukan pendekatan, memperhatikan Gio ini. Oh, iya. Gio ini kasih tahu bahwa dia tidak kerja di rumah. Kira-kira bagaimana reaksi orang tuanya itu, Berarti harus- dan mohon kerjasama dengan orang Oh, iya. tuanya. Berarti meminta kerjasama ya Pak ya, supaya orang tuanya mengetahui bagaimana tingkah laku Gio juga di sekolah Pak ya? Iya Ibu. Oh, oke. Baik Pak, jadi percakapan kita pada hari ini Pak sudah menemukan sedikit solusi Pak ya, dimana Pak bilang tadi Pak sudah punya terpikirkan atau Pak sudah pernah lakukan mungkin pendekatan individu dengan kunjungan rumah, Pak sudah pernah lakukan? Pendekatan individunya sudah, tapi kunjungan rumahnya ini rencananya. Oh, ini salah satu langkah yang akan Pak lakukan ke depan Pak ya? Iya, Ibu. Oke, baik, baik, baik. Jadi percakapan kita pada hari ini mungkin Pak sudah menemukan sedikit titik terang Pak ya? Di mana Iya. Pak sudah pernah melakukan pendekatan individu tapi belum maksimal, hasilnya belum maksimal Pak. Iya. Jadi Pak akan melakukan kunjungan rumah ke rumahnya Gio supaya orang tuanya bisa mengetahui kondisi dari Gio di sekolah. Iya, Ibu. Sehingga bisa ditemukan cara yang terbaik untuk mengatasi dari masalah Gio ini Pak ya? Iya Ibu. Oke, baik Pak. Jadi Pak, menurut Pak ada tidak orang yang bisa membantu Pak untuk membantu menyelesaikan masalah Gio, di mana Pak melakukan pendekatan ke rumahnya kunjungan rumah Pak ya? Bukan pendekatan, Iya. kunjungan ke rumahnya Gio ini. Baik Ibu, mungkin yang bisa bantu saya itu pertama mohon izin ke Iya, kepala iya. sekolah dulu. Oh, iya, Izin iya. kepala sekolah menyambut kunjungan ke rumah. Yang kedua mungkin saya minta bantuan Patian karena dia Oh, dekat rumahnya. Patian ini permisi Pak, Patian ini guru rekan sejawatnya Pak? Iya, Oke, berarti rekan sejawat. Ya. rekan sejawat agar dia bisa mengingatkan atau memberitahu kepada kedua orang tuanya Gio bahwa saya akan ke rumahnya nanti. Oke, baik. Mungkin bisa Patian bersama-sama ke rumah agar komunikasinya berjalan lancar. Berarti kolaborasi dengan kepala sekolah, mohon izin dan juga meminta bantuan pada rekan sejawatnya Pak. Ya, Patian ini guru kelas berapa? Guru kelas 4 Ibu. Oh, guru kelas 4. Hanya karena tetangga dari Gio ini. Iya, Ibu. Sehingga bisa lebih akrab nanti kalau ke rumahnya Gio Pak. Iya, Oh Ibu. iya. Baik, kira-kira kapan Pak eksekusi? Pak punya rencana untuk kunjungan ke rumahnya Gio ini Pak? Kalau saya lihat waktunya Ibu kayaknya malam minggu depan Oh ini. iya. Berarti Karena bukan ini hari Sabtu, berarti minggu depannya lagi. ini Pak? minggu depan Oke. lagi. Soalnya saya pertimbangkan mereka kan petani. Oh iya benar. Itu kalau kita bertamu yang jelas tidurnya terlambat malamnya. Bagaimana waktu kerjanya? Betul, Pak. Sehingga jalan rencananya malam minggu depan. Baik. Jadi Pak Safer,
apa yang kira-kira Pak dapatkan dari percakapan coaching kita pada sore hari ini? Yang saya dapatkan Ibu kayaknya harus kunjung ke rumahnya Gio. Oh iya Pak, mungkin pakai cara itu Pak ya. Ya, Ibu. Dibandingkan pendekatan individual, mungkin Pak lebih nyamannya harus kunjungan ke rumahnya. Baik Pak. Baik Pak, karena kita sudah mendapatkan solusi, kira-kira bagaimana perasaan Pak sekarang? Lumayan Bu, lumayan lega karena Ya, soalnya tadi Pak agak murung, Iya. sekarang sudah lumayan mulai. lega karena solusi ini belum saya terpikirkan Iya, ketika melakukan sharing dengan Ibu Priska. Ini baru luar saya biasa. dapat Baik, Pak, luar biasa Pak. terpikirkan itu Oke, solusinya. luar biasa. Baik Pak, nanti mungkin kita akan melakukan proses coaching lagi setelah Pak kunjungan rumah ke rumahnya Gio, ke orang tuanya Gio. Mungkin ada hal yang berubah, itu yang saya harapkan. Mungkin kita bisa berbagi lagi Pak. Bisa Pak? Bisa, Ibu. Oke baik, nanti tinggal saling kontak saja Pak. Oke, Ibu. Oke baik Pak, untuk sore hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikut Pak. Iya Ibu. Baik, terima kasih Pak Safer, selamat sore. Selamat sore Ibu. Setelah melakukan praktik coaching tadi, Iya Pak. bagaimana perasaannya? Oke baik Pak, terima kasih. Perasaannya saya gembira, di mana saya sudah melakukan proses coaching dengan baik, dengan mengikuti alur Tirta. Tujuan, bagaimana saya menemukan tujuan dari percakapan coaching kami, lalu identifikasi, lalu reaksinya, bagaimana dari percakapan coaching itu, identifikasi masalahnya, lalu menemukan reaksi aksi nyatanya, dan juga tanggung jawab. Ya, baik. Ibu Priska, ada beberapa pertanyaan. Setelah saya mengamati proses coaching tadi yang dilakukan oleh Ibu Priska, yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Saya sudah mengikuti alur Tirta Pak. Ya. Terkait indikator ketercapaian tadi yang perlu dikembangkan. Oke, yang perlu dikembangkan tadi saya sudah melakukan bagaimana saya hadir penuh, lalu saya bagaimana mendengarkan aktif, dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dapat menemukan ide, coach saya menemukan ide atau solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, baik. Yang kedua, ada beberapa catatan kaki hasil observasi tadi. Yang pertama itu dari percakapan tadi proses sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, dari pertanyaan sudah menggali, pertanyaan sangat berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan berkaitan dengan diri saya sebagai seorang coach, bagaimana saya harus berlatih lagi Pak, bagaimana melakukan percakapan coaching dengan lebih baik lagi, memahami bagaimana tata cara dari alur Tirta, dan bagaimana berlatih untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, baik. Ibu Priska, jadi sekian saja percakapan kita pada sore hari ini karena waktu kita tidak cukup. Dan saya akhiri, selamat sore dan terima kasih. Selamat sore Pak. Pak An, selamat sore. Selamat sore Pak Franciscus. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Oke, memang kita harus memiliki kabar baik karena apabila memiliki rasa yang nyaman, aman, pasti kita dalam menjalankan tugas juga itu pasti dengan senang hati. Oke, Pak An nanti akan melakukan proses coach ya? Iya, Franciscus ya. Dengan Ibu Ika. Ibu Ika ya. Baik, Pak An, karena saya sebagai observernya ada beberapa hal yang mungkin kita diskusikan bersama. Itu yang pertama, ini jadi rubrik penilaian. Yang pertama itu pada saat proses coaching itu sebentar diharapkan Pak An menggunakan alur Tirta. Yang kedua sebentar pada saat prosesnya nanti juga menggunakan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Terus yang ketiga sebentar harus memperhatikan bagaimana respon dari coachingnya itu. Terus ini yang penting sesuai dengan prinsip coaching itu. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu maksimalkan potensi. Baik Pak An, sebelum melakukan proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan, Pak ya. Siap. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak An pada saat proses coaching ini? Kompetisi yang ingin dikembangkan yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua itu pendengar aktif.
dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini yang spesifik saya lebih ke bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot agar menggali dan bisa menemukan solusi dari coaching nanti. Berarti Pak An lebih konsentrasi ke pertanyaan berbobot Ya. dari 3 quotes ini. Ya. Oke. Kira-kira indikator yang bagaimana yang dapat mengukur ketercapaian tujuan yang diinginkan ini? Indikatornya atau harapan saya yang ingin dicapai adalah bagaimana untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut dengan menggali pertanyaan berbobot sehingga bisa menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Priska. Ya. Baik, Pak An, terima kasih untuk beberapa pertanyaannya, jawabannya, dan yang saya harapkan nanti Pak An tetap memperhatikan rubrik yang kita sampaikan ini. Selamat melakukan proses coaching, semoga semuanya berjalan lancar. Baik, terima kasih banyak Pak An. Selamat sore Ibu Priska. Selamat sore Pak An. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Bagaimana keadaan di sekolah? Aduh, ini Pak, kalau ditanya keadaan sekolah ini yang membuat saya cukup menarik napas panjang Pak. Ada sedikit hal yang saya hadapi dan menjadi kegundahan saya Pak. Oke, boleh diceritakan ya masalah yang dihadapi di sekolah? Iya baik Pak, saya ini Pak kebetulan baru tahun ini saya dipercayakan lagi sebagai wali kelas. Ya. Dan kebetulan wali kelasnya saya ini wali kelas 9E. Wali kelas 9E ini jumlahnya cukup tidak terlalu banyak Pak, 2 orang saja. Ya. Tapi laki-lakinya lebih banyak. Laki-lakinya lebih banyak, ada 1 orang siswa saya ini namanya Andika Muga Pak. Aduh luar biasa dia Pak nakalnya, dan membuat saya juga cukup kepikiran Pak dengan dia. Oh, berarti Ibu menceritakan anak walinya kelas 9E ya? Iya Pak. Yang bernama Andika sering Iya. membuat kasus baik di sekolah maupun di luar. Iya Pak, di luar sekolah juga. Ya, baik. Apa harapan Ibu yang ingin dapat dari percakapan ini? Oke baik Pak, terima kasih. Yang ingin saya dapatkan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak, Ya. Pak sudah bersedia melakukan proses coaching dengan saya. Yang ingin saya dapatkan pada percakapan kita coaching pada hari ini mungkin sedikit titik terang atau solusi bagaimana saya bisa mengatasi Andika ini Pak. Ya, baik. Oh, berarti Ibu ingin mencari solusi untuk menjawab kasus yang dihadapi oleh Ibu selama ini yaitu Andika. Ya. Iya. Baik. Selama ini apakah Ibu sudah pernah melakukan atau langkah-langkah yang sudah Ibu buat untuk menangani kasus-kasus tersebut? Oke. Yang saya sudah lakukan Pak, kebetulan kasus Andika ini bukan hanya di sekolah, tapi dia juga sampai di tingkat luar sekolah Pak. Saya ceritakan sedikit kasusnya Pak ya, di mana dia mencuri ayam tetangga. Pada saat jam sekolah dia bakar ayam dan teman-temannya makan ayam itu hasil tangkapannya itu curian. Lalu yang kedua, kasus yang kedua ini cukup heboh Pak, awal Juli kejadiannya. Itu waktu itu belum ada pembagian tugas, pengaruh ajaran baru Pak. Jadi saya kebetulan sebagai wali kelas, tapi waktu itu tindak lanjut penyelesaiannya itu hanya sampai di tingkat di ruang kepala sekolah langsung. Ada kepala sekolah, ada guru BK, kebetulan saya juga baru wali kelas, jadi saya di situ lalu diambil alih oleh pihak sekolah menyelesaikan. Itu kasusnya heboh Pak, dia curi pagar kuburan belakang sekolah. Dia jual ke emas besi di Reos ini, lalu dijual lagi oleh emas besinya itu ke Rute, heboh Pak waktu itu. Oh, berarti Ibu sudah langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan selama itu ya dengan melapor kepada kepala sekolah. Iya. Mungkin ada strategi lain untuk menangani kasus yang dihadapi oleh Ibu untuk anak wali. Iya Pak. Waktu itu kan langsung ke tingkat kepala sekolah, ke kepala sekolah juga belum ada perubahan Pak. Dia masih mempengaruhi teman-temannya khususnya 9E untuk melakukan hal yang sama dengan bolos untuk apa. Mungkin saya berpikiran Pak, mungkin saya akan melakukan segitiga resi susti itu yang pertama Pak. Saya harus melakukan pendekatan personal dengan dia, harus lebih akrab dengan dia sehingga dia bisa dapat mengeluarkan apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu Pak. Itu yang pertama yang terpikirkan oleh saya Pak. Yang kedua mungkin selama ini kan yang ada kan kami membuat surat kesepakatan atau surat pernyataan Pak. Saya mempunyai ide bagaimana membuat surat pernyataan saya dengan dia tapi dengan judulnya surat cinta, tanpa ada kata-kata formal, di mana dia dapat mengeluarkan semua unek-uneknya dia dengan surat cinta itu Pak. Sehingga itu menjadi tanggung jawab dia untuk dapat dipegang teguh oleh dia. Itu Pak. Ibu Priska, sangat luar biasa strategi yang ingin diterapkan untuk
menghadapi kasus-kasus tersebut. Yang pertama itu dengan kegiatan restitusi, tentu selalu dengan membutuhkan waktu yang lama ya untuk penerapannya. Yang kedua ada hal yang baru juga dengan membuat surat cinta. Mungkin ini juga pengalaman baru bagi saya, karena kita belum pernah bagaimana untuk menulis surat cinta kepada siswa agar dia mengalami perubahan baik dari karakternya. Mungkin salah satunya itu tujuannya untuk lebih akrab lagi dengan murid, seperti itu ya. Baik, tentu itu hal yang sangat luar biasa. Dari apa yang sudah dilakukan oleh ibu ini, kira-kira ibu selama ini menemukan kendala tidak dalam menerapkan metode yang ibu sampaikan tadi? Oke, mungkin kendalanya kendala waktu, Pak. Soalnya saya juga mempunyai jam mengajar yang cukup padat. Saya bertemu mereka hanya pada saat jam literasi 15 menit, wali kelas mendampingi. Mungkin saya harus menyediakan waktu lebih banyak. Mungkin saya akan mengambil waktu hari Sabtu setelah kegiatan bakti lingkungan sosial, kan tidak ada pelajaran. Mungkin saya harus melakukan pendekatan segitiga restitusi dengan surat cinta itu berdua saja dengan dia, tempat yang sunyi, mungkin di ruangan komputer itu tempatnya. Mungkin kendala waktu itu saja. Berarti kendalanya hanya waktu saja. Hanya waktu dari sayanya. Ya, tentu ini ya sangat luar biasa. Dari percakapan ini Bu, apa yang didapat dari percakapan ini tadi? Baik Pak, saya merasa sedikit plong karena dengan percakapan kita pada hari ini saya sudah mendapatkan titik terang sedikit, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, di mana saya menghadapi Andika ini tidak langsung ke tingkat kepala sekolah. Mungkin saya harus menerapkan segitiga restitusi dan juga membuat surat pernyataan yang saya beri labelnya surat cinta. Mungkin dengan seperti itu. Baik, karena pada percakapannya pada saat ini kita sudah temukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Priska. Tentu ini sangat luar biasa dan sebuah pengalaman yang luar biasa yang untuk saling berbagi ya Bu ya, saling berbagi. Setelah kita melakukan percakapan ini, perasaan apa yang didapat dari percakapan ini tadi? Baik Pak, perasaannya saya merasa lega Pak. Lega ya? Merasakan lega karena sudah mendapatkan solusi atau titik terang dari permasalahan yang saya hadapi. Untuk eksekusinya Bu ya, kapan kira-kiranya? Ya Pak, mungkin hari Sabtu depan Pak. Soalnya hanya Sabtu saja yang saya mempunyai banyak waktu untuk berdiskusi dengan dia secara pribadi. Oke, ya baik. Saya sangat mengharapkan untuk eksekusinya benar-benar dilakukan ya Bu, mudah-mudahan diterapkan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan sekolah, warga sekolah. Berarti untuk eksekusinya hari Sabtu tadi Bu ya? Kalau bisa setelah eksekusi nanti disampaikan kepada saya rancangan yang sudah dilakukan pada aksinya itu tadi, supaya mungkin ada refleksi atau perbaikan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Priska nanti. Oke, siap Pak. Siap. Baik Ibu Priska, sekian saja percakapan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan luar biasa. Sama-sama Pak. Salam. Baik Pak An, selamat sore. Selamat sore Pak Frans. Baik, Prof siap karena Pak An sudah melakukan proses coaching tadi. Terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching dan Pak An sebagai coach ini? Tentu saya sebagai coach sangat senang dan bangga kami bisa berbagi bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, lebih khusus dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Priska berkaitan dengan anak balinya yang sangat luar biasa, sudah melakukan kasus baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik Pak An, ada beberapa pertanyaan nih setelah melakukan proses pertama ini. Apa yang sudah Pak An lakukan saat melakukan proses coaching ini? Apa yang Pak An sudah lakukan? Yang sudah saya lakukan itu proses coaching sudah sesuai dengan alur cerita. Yang pertama tadi tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, luar biasa sekali tadi Pak An. Memang saya lihat bahwa Pak An melakukan proses coaching itu dengan sangat luar biasa. Khususnya bagaimana Pak An sangat memperhatikan Ibu Priska dengan reaksi-reaksi spontanitasnya, mulai dari mengangguk sampai pada responnya yang itu sangat luar biasa itu Pak. Ada beberapa catatan saya menyangkut proses coaching tadi. Yang pertama itu
prosesnya itu sesuai dengan alur Tirta memang Ya. tadi Pak. Sudah itu. Yang kedua, Pak An sudah menggali pertanyaan berbobot. Ya. Seperti yang Pak An katakan, kompetisi yang dikembangkan itu pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga itu proses coachingnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu. Ya. Ada kemitraan di dalamnya, ada proses kreatif di dalamnya juga, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak memaksimalkan potensi dari Ibu Priska? Ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Pertanyaan terakhir. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak An sebagai coach ini? Yang pertama, kompetisi yang ingin saya kembangkan yaitu menggali pertanyaan berbobot. Sehingga mungkin dengan menggali pertanyaan bobot saya bisa menemukan sebuah solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua, mungkin komunikasi. Ya, mungkin hal itu menjadi sangat penting sebagai seorang coach dalam melakukan percakapan untuk meningkatkan dari segi komunikasi. Baik Pak An, semoga itu bisa dikembangkan lagi agar kita menjadi coach yang profesional Pak An. Siap. Oke, baik Pak An, terima kasih banyak. Kita sudah berbagi mulai dari pra observasi, kegiatan observasi sampai pada pasca observasi ini. Terima kasih. Selamat memerankan posisi sebagai coach. Semoga menjadi coach yang lebih ideal, lebih profesional sehingga bisa membantu banyak orang Pak An. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore.